Kakegurui versi Netflix. Ini dia Bad. Dan ternyata ini bagus banget loh guys. Kalian yang udah nonton mungkin bakalan berpikir ulang kayak aku ya. Sebelumnya aku emang kayak ngira aduh ini kayak bakalan aneh banget deh, karena mengingat Death Note ya dulu yang diadaptasi sama Netflix itu agak aneh dan kayak semua orang kurang setuju akan bagusnya versi Netflix itu ya. Ini dia adaptasi dari anime Kakegurui. Awalnya sih aku emang lumayan menghujat, apalagi ini kayak kesannya tuh masukin unsur rasis, terus lagi bete kayak gitu ya dan sebagainya ke series ini. Tapi setelah aku tonton ini emang oke juga sih ya, banyak untuk pengembangan cerita kayak gitu ya. Jadi emang nggak plek ketiplek sama kayak animenya. Sejujurnya aku nggak nonton animenya sih, aku nonton versi live action Jepang ya. Tapi emang nggak yang plek ketiplek untuk setiap permainannya, tapi alurnya sama. Ini dia Bad Kakegurui. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. O genki desu ka? Ada hatta. Sebenarnya aku udah sempat untuk bikin reviewnya ya, dan di situ emang aku agak ini juga ya, skeptis gitu ya sama si Kakegurui ini. Tapi setelah aku tonton beberapa episode, ini bagus kok. Ini oke banget, masih bisa banget untuk dinikmati, masih bisa untuk diikuti juga ya guys ya. Untuk kayak pemeran utamanya diubah jadi berkulit hitam, iya memang dibully ini di awal-awal ya, terutama dia dibully di awal-awal itu berkulit hitam. Ini rasis juga katanya gitu kan. Terus habis itu juga ada apa? Boti katanya juga gitu kan. Sampai sekarang aku lupa sih karakternya tuh kalau di animenya itu karakter siapa, tapi seingat aku emang cewek tapi ini diganti kayak karakternya tuh jadi cowok gitu ya. Terus kalau yang si cowok Chana Panic juga aku nggak tahu nih dia peraninnya tuh gantiin siapa di series animenya, karena aku belum rewatch lagi untuk animenya. Dan banyak banget kan yang pas sebelum ini tayang ya, banyak banget yang ngira bahwa ini adalah Runa. Padahal guys nggak juga ya, karena Runa ada kok. Padahal Runa itu ada ya, Runa tuh ada di series ini ya. Pakai kalau di anime dan di versi Jepang dia kan pakai ya kostumnya si Runa yang jaket warna orange-nya ya. Kalau di sini dia tuh pakai berbagai macam bentuk, pokoknya yang lucu-lucu gitu ya. Jaket-jaket yang lucu-lucu, pakai onesie juga, kadang pakai onesie panda, kadang pakai jaket yang lucu yang gimana, dan dia tetap makan permen juga. Jadi ciri khasnya Runa yang makanin permen terus itu masih ada ya guys ya. Jadi Runa nggak berubah jadi Boti, tapi aku juga nggak tahu siapa yang berubah jadi si cowok ini kayak gitu ya. Dan abis itu juga ya, untuk alur ceritanya ini emang mirip banget ya sama si Kakegurui ini, karena emang dia kan based on Kakegurui ya. Dia juga mereka juga selalu mengakui dan selalu ngomong tentang Kakegurui kayak gitu ya. Terus ceritanya ini alurnya itu mirip banget ya, alurnya mirip tapi dimodifikasi. Dimodifikasinya tuh kayak background keluarganya Jabami, abis itu tentang modifikasi beberapa permainan juga ya. Contoh permainannya itu kayak misalnya pas si Jabami ngelawan si Suki ya, itu tuh pakai detak jantung guys. Jadi itu tuh pakai detak jantung. Jadi kalau misalkan detak jantungnya itu kayak mencapai ke 85 ya, itu dia bakalan langsung auto kalah. Dan ini permainannya itu adu mental. Jadi kalau misalkan dia itu mulai panik atau malu gitu ya, misalnya kayak aibnya tuh disebar, diomongin di depan banyak orang pas lagi bertanding, berarti kan malu ya. Jadi detak jantungnya tuh lebih bertambah gitu, lebih deg gitu. Itu bakalan auto kalah kayak gitu. Jadi permainannya tuh permainan mental kayak gitu ya. Terus ada juga untuk permainan itu permainan arcade. Jadi kalau misal kalian tahu yang dance gitu, yang di time zone atau arcade lainnya kayak gitu, nah itu juga ada tuh ya. Jadi ngelawannya itu siapa yang skornya paling tinggi kayak gitu ya. Bahkan nih ya, di sini bahkan ada taruhan ya. Taruhannya itu tentang keperjakaan orang lain. Coba bayangin, tentang keperjakaan aja ada ditaruh pakai ada taruhannya kayak gitu ya. Jadi emang kalau misalkan kayak ngomongin untuk jenis-jenis taruhannya kayak gini itu beda ya guys ya sama yang di animenya gitu kan. Kayak jenisnya tuh lebih dimodifikasi gitu ya. Untuk basicnya jadi nggak semua permainannya itu mainin kartu, nggak semuanya mainin permainan kartu kayak gitu. Jadi bisa pakai permainan lainnya juga.
Nah, karena cerita dimodifikasi ini juga sih, itu bakalan ngasih cerita yang lebih segar, lebih fresh gitu ya kalau menurut aku, apalagi aku yang udah nonton untuk apa namanya, udah nonton live actionnya yang versi Jepangnya gitu kan, jadi kayak lebih fresh aja. Dan di sini jadinya aku tuh nggak yang bener-bener pas nonton ini nggak yang bener-bener terpaku kayak di anime, nggak kayak gini, di anime nggak kayak gini gitu ya. Jadi masih let it flow aja. Kalau misalkan kalian nggak yang terpaku banget sama kayak animenya gitu ya, itu bener-bener let it flow aja guys, karena kalian tuh kayak menemukan film baru gitu ya. Jadi bukan yang kayak emang dari anime terus diadaptasi jadi dibikin versi orangnya doang, tapi ini dimodifikasi gitu, jadinya kayak kalian nonton film baru gitu, walaupun dengan nama Jabami juga. Dan di sini nama-namanya juga mereka berubah ya, jadi nggak bener-bener semuanya tuh kayak Jabami Yumeko gitu. Ini aja di sini namanya bukan Jabami Yumeko guys ya, namanya itu di sini tuh jadi Jabami siapa gitu, aku lupa namanya. Terus habis itu kayak ketua OSIS, nama-nama di OSIS itu tuh pada beda-beda semua. Ada Suki, ada Riri gitu ya. Yang sama paling Runa aja, Runa tuh sama ya. Kalau yang lainnya setahu aku sih beda ya, namanya jadinya diganti gitu. Tapi kayak misalnya tentang obsesi dari si Jabami ini ya, tentang kesukaan si Jabami ini tentang permainan perjudian ini atau obsesi terhadap game ini, itu bener-bener masih apa ya, masih bisa tersampaikan gitu ya. Bahkan di yang seri Bed ini itu dikasih tahu kalau misalkan si Jabami emang suka permainan ini dari pas dia masih kecil, bahkan diajarin sama ibunya kayak gitu ya. Nah, di sini itu juga dibalut sama background cerita dari si Jabami ini sendiri guys ya. Backgroundnya ini dia tuh punya dendam ya. Jadi Jabami ini sebenarnya tuh punya dendam atas kematian orang tuanya. Jadi dia tuh nyari tahu nih siapa si dalang di balik kematian orang tuanya tersebut kayak gitu ya. Dan orang tuanya Jabami ini juga adalah alumni dari sekolah yang sama. Jadi emang dari sekolah perjudian ini juga gitu ya. Nah, di sini juga sih yang bikin penasaran gitu guys ya. Yang bikin penasaran di sini tuh adalah background dari setiap orangnya gitu ya. Kayak misalnya ketua OSIS ini yang emang dipaksa untuk terus bisa mempertahankan tahta OSIS, tahta dia di sekolahnya gitu ya. Dan bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia ini bisa untuk kayak menjadi pemimpin atau yang paling atas juga. Bahkan kayak si Riri nih, anggota OSIS lainnya juga, itu juga dia tuh masih satu bapak yang sama, masih ketua OSIS tapi beda ibu kayak gitu ya. Jadi kayak ada apa lagi, ada kayak semacam background story-nya di antara mereka juga ya. Terus juga ibunya si ketua OSIS ini pun kayak banyak luka-luka gitu, yang kemungkinan itu adalah perbuatan dari sang bapaknya juga. Terus juga di sini tuh kemungkinan nantinya juga bakalan melibatkan mafia nih guys ya di balik ceritanya, karena selalu ada kayak kata mafia yang sebenarnya tuh ada di balik ini semua. Mungkin aja yang berkuasa atau mungkin aja orang tua dari ketua OSIS atau bagaimana, aku juga masih belum tahu nih ya, karena emang belum selesai juga. Dan mungkin keluarga mereka itu juga salah satu mafia gitu ya. Dan bisa jadi juga salah satunya adalah yang membuat tewasnya orang tua Jabami, ya kan? Jadi tuh kayak ini tuh ada kayak cerita yang diangkat yang baru, fokus utama yang baru. Kayak kenapa Jabami tuh kayak bener-bener mau di puncak selain karena dia emang suka sama permainan kayak gitu loh. Jadi ada banyak banget unsur-unsur baru juga ya gitu. Terus kayak misalnya aku juga suka sama karakter si Suki ya. Suki ini dia tuh famous gitu ya, famous gitu. Tapi dia tahu semua aib orang, dia suka ngegosip juga, dia juga influencer dan sebagainya gitu ya. Dan pengoleksi kuku. Nah, samanya itu kayak di anime atau di live action Jepang, dia tuh yang kayak kalau taruhan tuh taruhannya kuku, jadi kukunya dicabut kayak gitu ya. Dan di sini juga ya pokoknya seru banget sih guys, kan boleh banget sih untuk coba nonton ini. Oh ya, untuk hal-hal yang aku highlight di sini ya, kemungkinan besar di sini kan kita ngebahas tentang ada yang kayak berkulit hitam, terus ada juga kayak lagi bete gitu ya, lagi bete-nya gitu ya, misalnya dari cowok yang ke cewek-cewekan kayak gitu. Terus habisnya tuh ada yang kayak kesannya cewek tapi sukanya sama cewek juga kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal serat cewek sama cewek gitu. Terus juga ada juga di sini untuk yang berkerudung juga nih guys. Jadi ada satu scene dimana kita tuh dikasih tahu, nggak satu scene sih, ada beberapa ya, itu udah dilihatin beberapa scene bahwa ada yang berkerudung juga di sekolah ini. Jadi kayaknya emang si pembuatnya ini tuh kayak mau nyinggung semua sisi gitu ya lah, semua sisi. Jadi mungkin
gimana ya, bisa jadi nggak sih kayak ini tuh kayak mau nyinggung semua sisi, bukan bermaksud untuk memasukkan unsur tapi lebih ke menyinggung semua sisi aja gitu. Tentang ini kan tentang hal yang sebenarnya kalau di negara kita ini ilegal ya, dan di setiap ajaran itu kayak kurang dibenarkan untuk melakukan permainan seperti ini gitu kan, apalagi untuk kayak mendapatkan keuntungan yang lebih dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dibilang yang main ini tuh ya bisa semuanya, siapa aja bisa jadi ngelakuin ini kayak gitu. Aku nggak tahu sih ini yang mau disampaikan tuh kayak gimana. Jadi di sini ada beragam banget lah pokoknya. Ada yang pakai hijab, terus abis itu ada kaum lagi bete, ada yang kayak kulit hitam, kulit putih dan sebagainya. Yang sebenarnya kalau ditonton banget juga, yang berkulit hitam pun nggak yang selalu dibully juga gitu ya. Karena yang berkulit putih pun ada juga yang dia momen kalau dia kalah dia malu gitu ya sama satu sekolah dan sebagainya gitu ya. Jadi dan nggak ada perundungan yang gimana banget juga. Jadi aku nggak tahu sih kayak tujuannya tuh untuk apa. Kalau menurut kalian tujuan si pembuat ini tuh untuk apa guys? Dia mau ngasih tahu apa guys? Apakah emang dia rasis? Apakah dia emang suka dengan hal-hal lagi bete atau kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. By the way, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang belibet, atau juga kalau misalnya mungkin nafas aku agak terengah-engah ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga supaya gak ketinggalan video lainnya, dan biar gak ketinggalan live aku juga ya. Aku Miko Mamoru, see you in the next video guys. Bye bye.